Puji Tuhan. Tes. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam kasih Kristus. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian kekudusan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Kita katakan glory. Glory,
Kami bersyukur dan selalu bersyukur dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan Yesus mempermuliakan nama-Mu di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Banyak hal yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kami kepadamu. Pada saat sore hari ini Tuhan kami serahkan ibadah kami. Dari awal sampai akhir nanti ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang ibadah kami Tuhan, kami boleh merasakan sukacita bersama-sama dalam mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang hadir di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami Tuhan Yesus boleh merasakan Engkau ada bersama dengan kami. Firman-Mu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami semua yang melayani-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau layakkan Tuhan, Engkau urapi kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin sementara belum tiba di tempat ini. Kiranya Engkau menghantarkan langkah mereka tiba dengan selamat. Sehingga kami boleh bersama-sama mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau dalam ibadah kami. Kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa hari-hari ini cukup banyak hal yang bisa kita dengar. Bukan kabar yang baik, tapi kabar yang kurang baik. Kabar-kabar yang menakutkan membuat kita menjadi khawatir akan kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan, yang menjadi iman kita. Sehingga kita mendapatkan kekuatan dalam kondisi apapun, kita boleh diberi kekuatan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan pujian ini sebab Tuhan Dia baik. Haleluya. Dengan nyanyian syukur hadiratnya
merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun kita bisa menyatakan bahwa Engkau baik Tuhan. Itu adalah mukjizat terbesar yang bisa kita alami. Kalau saya pribadi boleh merasakan bahwa mukjizat itu bukan hanya berhasil dalam pekerjaan, sembuh dari penyakit. Tapi bagi saya adalah mukjizat terbesar adalah saat saya percaya Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Mukjizat lagi adalah kita mengerti firman Tuhan. Mukjizat lagi adalah kita mampu melakukan firman Tuhan. Jadi proses-proses dalam kepercayaan kita kepada Tuhan itu tidak instan ya. Banyak hal yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun Tuhan bisa berbicara kepada kita. Puji Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Hanya padamu
kehidupan kita. Dia selalu ada. Di saat kita sedih, di saat kita senang, di saat kita gagal sekalipun, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Kekuatan hatiku. Karena hanya Yesus menjadi sumber kekuatan hatiku. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
Haleluya, glory, glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh hadirkan kami ke tempat ini kembali. Adalah sebuah privilege buat kami, sebuah kehormatan yang Kau berikan buat kami boleh hadir kembali Tuhan di ibadah sore hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa langkah kami ke sini bukan karena melaksanakan rutinitas agama, tapi sungguh adalah panggilan Tuhan buat kami untuk datang bersujud, memuji-muji Engkau dengan hati yang girang, hati yang terharu. Bagaimana Engkau terus bekerja buat kami hari lepas hari, bulan demi bulan. Dan khususnya kami menghadapi bulan yang baru, bulan Mei ini. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan kurang. Kasih sayang Tuhan terus beserta dengan kami. Pertolongan, pembelaan Tuhan, mujizat, apapun itu terjadi Tuhan ke depan. Kami percaya Engkau yang sama kemarin, hari ini dan selamanya. Engkau Yesus akan sama buat kami. Engkau yang begitu baik sudah menjadi penopang buat kami. Kekuatan buat kami. Penuntun hidup kami. Dan kami percaya biarlah hari ini Tuhan. Di minggu pertama kami akan ekspresikan, ungkapkan juga Tuhan. Di dalam pujian, penyembahan. Dan hati kami terbuka. Kami buka lebar-lebar. Ibarat tanah yang gembur. Kami akan buka Tuhan. Untuk menerima firman Tuhan yang menopang ke depan kami. Dan khususnya lebih lagi Tuhan. Kami kembali mendapat kehormatan untuk menikmati perjamuan kudus, the Lord's Supper. Roti adalah tubuh Engkau sendiri dan anggur adalah darah Engkau sendiri. Kami akan nikmati Tuhan, memperkuat keyakinan kami, meneguhkan iman kami. Semakin kami kuat di dalam apapun tantangan ke depan Tuhan, baik secara pikiran, tubuh dan roh kami percaya. Dalam nama Yesus, biarlah lewat momen itu Tuhan, kami semakin dikuatkan. Kami percaya Tuhan untuk yang belum hadir dalam perjalanan, dalam pergumulan, Engkau Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu menaunginya. Setiap firman yang keluar adalah dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan beri kepada kita di dalam segala keberadaan kita. Kita bersyukur punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, Allah yang akan selalu menuntun langkah-langkah kita, yang bahkan akan menggendong kita di saat kita terjatuh. Puji Tuhan, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita di sore hari ini akan melihat ketopong atau helm atau topi besi yang adalah keselamatan. Kita berdoa oleh pertolongan Roh Kudus supaya sungguh kita semua bisa pikiran kita terlindung dari serangan kuasa kegelapan oleh keselamatan Allah yang menjadi ketopong atau helmet bagi kita semua. Puji Tuhan. Pendahuluan seperti minggu lalu kita masih membahas tentang sesuatu yang melindungi kita, perlindungan kita. Kita sudah lihat siap sedia di mana kita berdiri tegak dan mengenakan ikat pinggang. Kemudian kita masuk minggu lalu, perlindungan yang pertama adalah baju zirah atau baju besi. Di sore hari ini kembali kita melihat tentang perlindungan Allah bagi kita, perlindungan yang Allah sediakan bagi kita, anugerahkan bagi kita. Tanggung jawab atau tugas kita adalah mengenakannya, sehingga kita sungguh amat terlindung. Sehebat apapun, sevariasi apapun serangan iblis, kita dapat menangkalnya. Puji Tuhan. Keselamatan dari Allah, saya baca lagi dalam terjemahan sederhana Indonesia.
sadarilah bahwa Allah sudah menyelamatkan kamu, karena kesadaran itu ibarat topi perang bagimu. Sadari, yakin, mengerti bahwa Allah di dalam Kristus sudah menyelamatkan kita. Kesadaran itu, pengertian, pemahaman, keyakinan itu ibarat topi perang dalam kita menghadapi serangan-serangan musuh. Next, Rasul Paulus di sini sedang berbicara kepada mereka jemaat Efesus yang ia percaya, Paulus yakini jemaat ini telah melakukan langkah iman yang pertama, yang mempersatukan mereka dengan Kristus dan membuat keselamatan Kristus menjadi milik mereka. Atau dengan kata lain, Paulus sedang bicara kepada jemaat atau orang-orang yang sudah diselamatkan. Perlindungan bagi kepala adalah kenyataan bahwa Kristus telah, saya beri huruf besar pada kata telah, ada 3 kata telah. Kristus telah menyelesaikan dengan sempurna karya keselamatan bagi gereja, kemudian ia telah menghidupkan kita, membangkitkan kita, serta telah mendudukkan kita dengannya di kerajaan surga. Ada kata telah, dan telah. Paulus ingin ngajari jemaat Efesus khususnya bahwa karya Yesus itu punya nilai kekinian, masa lalu, kekinian, nanti sempurnanya saat kita masuk surga. Tetapi bukan berarti kita tunggu masuk surga dulu baru kita bisa bilang kita diselamatkan. Tidak, Paulus ingin jelaskan di surat Efesus ini, khususnya di Efesus 2 ayat 5-6, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi Paulus bicara kepada jemaat Efesus, juga kepada kita yang sudah diselamatkan, sudah lahir baru. Sekali lagi, bukan hanya sekadar kita sudah dibaptis, bukan, tetapi saat kita sungguh lahir baru, kita sudah punya yang namanya helmet, topi perang, keselamatan. Tinggal kita gunakan, maka kita akan terlindung. Pikiran kita secara rohani akan terlindung. Memang dosa tidak membuat IQ kita menjadi jongkok. Kita bahas di Jumat kemarin. Kalau jatuh dalam dosa membuat IQ manusia jongkok, tentu kita semua terlahir dengan IQ jeblok. Tapi ada tingkatan-tingkatan. Dosa bukan membuat entah seberapa besar penurunan kecerdasan kita dibandingkan dengan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, itu misteri. Tetapi yang jelas dosa tidak menyamaratakan kita menjadi orang-orang bodoh secara IQ. Tetapi kita dibuat oleh kuasa kegelapan saat nggak terlindung oleh topi perang keselamatan, kita bisa dibuat begitu bodoh terhadap realita-realita rohani. Kita bisa terpesona dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang nampak oleh panca indera kita, oleh mata jasmani kita, tetapi terhadap hal-hal kenyataan realita rohani kita bodoh banget. Kita
IQ-nya sangat jongkok secara rohani saat kita menilai perkara-perkara rohani. Kita ingatkan diri kita dulu sama-sama. Saat kita sungguh lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akui bahwa kita makhluk berdosa yang mau nggak mau butuhkan Juru Selamat, maka di saat kita katakan Yesus, jadilah engkau Juru Selamat Tuhan di hidup ini, kita lahir baru. Nah, kita tadi telah terima karya keselamatan yang selesai dan sempurna itu, kita dihidupkan, dibangkitkan, dan kita didudukkan dengannya di kerajaan surga. Dengan Kristus di kerajaan surga. Kita mau masuk kepada, di sore hari ini saya mau membahas tentang bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita memiliki helmet itu, topi perang itu. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa kita memiliki keselamatan sehingga kita sungguh dan sungguh terlindung dari serangan kuasa kegelapan. Kita mau melihat ciri keselamatan Allah dibandingkan dengan keselamatan usaha manusia. Untuk memastikan bahwa helmet yang kita gunakan itu kita bisa gambarkan helm yang standar SNI yang dipukul pakai palu enggak pecah itu helm, yang saat tombak atau panah si jahat dilemparkan kena kepala kita atau helmet kita nggak nembus. Kita mau pastikan sama-sama di sore hari ini bahwa helmet yang kita gunakan, helm yang kita gunakan itu standar SNI-nya surga. Sehingga saat sehebat apapun serangan kuasa kegelapan, kepala kita terlindung. Kita nggak menjadi bodoh terhadap perkara-perkara rohani. Perkara-perkara rohani tetap menjadi sesuatu yang begitu penting bagi kita. Meski kita berada di tengah dunia yang semakin hari semakin mengutamakan hal-hal duniawi, kenikmatan, kesenangan, urusan-urusan duniawi. Tetapi saat helmet keselamatan itu melindungi kepala kita, kita tetap tidak menjadi bodoh. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita bisa diyakinkan oleh ayat ini bahwa keselamatan helm itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Keselamatan hasil usaha sendiri tidak akan melindungi kita dari sejahat. Usaha-usaha membenarkan diri, menampilkan diri benar, itu menjadi sasaran empuk si iblis. Tidak hidup dalam kejujuran, terus berusaha menutupi diri. Inilah ciri dari keselamatan yang tidak berasal dari Allah. Jadi di bagian ini sama-sama kita mau pastikan, kita semua ngerti, yakin, saat kita terus menampilkan diri sebagai sosok yang kuat, sosok yang sempurna, sosok yang soleh, saat kita berusaha dengan segala daya kita tampilkan diri. Istilah kerennya sekarang dunia politik adalah pencitraan. Kita
mencitrakan diri sebagai seorang Kristen yang masalah apapun nggak berat bagi saya kok. Godaan apapun saya bisa kok tangani. Saat kita berusaha tampilkan diri seperti itu, kita mau belajar lewat kebenaran ini, jangan-jangan pikiran kita nggak terlindung. Jangan-jangan kita mengenakan topi, tetapi topinya nggak ampuh saat menghadapi kuasa kegelapan. Kita nggak mau menjadi orang-orang seperti itu, diwakili oleh Adam dan Hawa. Yang saya tampilkan tidak berbeda jauh dengan hari Jumat kemarin. Kita lihat Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Inilah tindakan yang mewakili kecenderungan kita semua untuk menyelamatkan diri sendiri, untuk membenarkan diri sendiri, untuk mengusir rasa malu dengan kekuatan sendiri. Kita masuk ke solusi dari Allah menanggapi panggilan Tuhan. Kita baca ayat 8 dan 9-nya dalam terjemahan sederhana Indonesia. Menjelang sore hari, ketika angin sepoi-sepoi mulai berhembus, mereka mendengar langkah kaki Tuhan Allah yang sedang berjalan di taman. Laki-laki itu dan istrinya pun bersembunyi di balik pepohonan, supaya Tuhan tidak melihat mereka. Tetapi Tuhan memanggil laki-laki itu dan berkata, "Di manakah kamu?" Oleh kasih-Nya yang luar biasa, Allah berinisiatif mencari untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan untuk itu kita lihat di Kejadian 3 ini. Untuk selamatkan manusia berdosa, Allah memanggil mereka keluar dari persembunyian. Tadi ya, keluar dari cara-cara kita menampilkan diri sebaik mungkin. Karena itu terus di mimbar ini diajak untuk kita terbuka. Tentu kepada orang-orang yang dapat kita percaya. Suami istri yaitu syarat minimal untuk dua-duanya terbuka. Suami istri jadi bukan hanya telanjang, tidak malu secara fisik mereka telanjang berdua, tetapi juga ketelanjangan mereka ini mewakili keterbukaan mereka dalam begitu banyak hal. Kita belajar kemarin tentu dosa membuat kita nggak bisa cerita semua. Bahkan sesayang apapun kita sama pasangan hidup kita, tetap ada hal-hal yang kita ingin ia nggak tahu. Kita nggak mungkin seterbukanya seperti Adam dan Hawa ketika mereka belum jatuh dalam dosa. Sekali lagi, pasti ada hal-hal yang kita sembunyikan. Tapi kita belajar cara Allah menyelamatkan, ciri bahwa kita meresponi keselamatan yang Allah tawarkan adalah kita keluar dari persembunyian kita. Next, dengan memberikan anaknya sebagai binatang yang tersembelih, Allah seperti sedang berkata, "Aku melihatmu." Jadi ya di tengah persembunyian, kita bisa bayangkan, "Aku melihatmu. Aku nggak mau kamu takut. Aku sanggup membuat kamu baru lagi. Kamu udah nggak perlu sembunyi lagi." Next.
Saya akan menutupi segala dosa dan malumu dengan kesempurnaan anakku. Keluarlah, perlihatkan dirimu. Ini yang kiranya sama-sama menjadi bagian di persekutuan kita di tempat ini. Sedapat mungkin kita jujur dengan diri sendiri, ceritakan kepada orang-orang yang dapat kita percayai, karena itulah salah satu bukti bahwa kita menghargai karya keselamatan Kristus. Tentu akan menjadi ironi saat kita percaya Yesus selamatkan kita. Aku percaya pengampunanmu sempurna Yesus. Tetapi kita terus tutupi diri di balik usaha-usaha manusia. Itu tentu menjadi hal yang kontradiktif. Hal yang enggak bersesuaian. Kita merasa, tentu kita senang ya saat kita merasa dosa kita diampuni. Tetapi di sisi lain kita terus tutupi diri kita. Nggak mau cerita tentang kelemahan kita. Tentu terus saja cerita tentang kehebatan kita di sekolah, di tempat pekerjaan, di dalam pelayanan, di tengah masyarakat. Itu aja yang kita ceritakan. Ingin menampilkan diri sebagai orang yang hebat. Itu enggak bersesuaian dengan keyakinan kita. Tindakan kita enggak sesuai dengan keyakinan kita. Karena itu perlu kita koreksi diri, apakah benar kita sudah diselamatkan. Puji Tuhan. Next, kita tidak perlu sembunyi terus di balik pepohonan Taman Eden. Allah pun tak mau kita terus mengenakan untayan daun ara. Ia mau kita terbuka di hadapannya. Ya, kita masuk seperti yang minggu lalu tentang kejujuran. Karena kejujuran dan manipulasi itu dua hal yang ternyata sangat erat hubungannya. Jadi, karena kamu sudah membuang cara hidupmu yang lama, jangan lagi menipu sesamamu. Katakan yang benar satu sama lain karena kita masing-masing adalah anggota dari satu tubuh. Kita belajar kemarin hari Jumat, Paulus gunakan ilustrasi satu tubuh, anggota satu tubuh untuk menjelaskan betapa pentingnya saling jujur satu sama lain. Kemarin digambarkan saat terjadi ketidakjujuran itu seperti ada yang menghambat komunikasi antara kepala dan kaki misalnya. Kepala ingin kaki melangkah. Nah, tetapi ada gap komunikasi sehingga kepala atau otak ingin kaki melangkah, kaki nggak melangkah. Ini yang dialami oleh orang-orang terkena stroke. Nggak lancar komunikasinya. Saat saudara seiman tidak mengatakan benar satu sama lain, maka kita tubuh Kristus bagaikan terkena stroke. Kita nggak mungkin bisa berkarya bagi Kristus di dalam kesatuan kita, di dalam sinergi kita, kerjasama kita. Ini yang kita sama-sama pelajari di sore hari ini. Kita menanggapi karya keselamatan dengan benar saat kita pun mau terbuka pada saudara seiman. Jadi bukan hanya kita keluar dari persembunyian
mengizinkan Allah melihat seluruh keberadaan kita. Bahkan mungkin saat itu Allah minta Adam dan Hawa melepaskan daun ara yang menutupi mereka. Bukan hanya telanjang di hadapan Allah, tetapi juga di Efesus dengan saudara seiman berkata benar, berkata jujur. Memang kita terus lihat membutuhkan langkah iman. Kita harus keluar dari persembunyian kita dengan resiko mengalami penolakan, manipulasi, bahkan penghinaan. Ya tentu saat kita cerita kelemahan kita kepada orang-orang yang mirip golongan Farisi, kita akan dihina, kita akan direndahkan, kita alami penolakan. Karena itu ya kita setelah 2-3 kali menegur orang-orang bersemangat Farisi, ya kita jaga jarak dengan orang-orang yang seperti Farisi. Karena akan kapok kita saat kita berusaha jujur cerita kelemahan kita, malah dihina, malah mengalami penolakan, kita direndahkan. Tetapi bukan hanya kita belajar untuk terbuka, kita pun di sisi lain belajar untuk menerima kelemahan orang lain. Next. Dan juga saat kita mau menerima mereka yang juga sedang berproses. Sama-sama kita berproses. Inilah ikatan tubuh Kristus. Kita yang sama-sama sudah diselamatkan. Saat kita diselamatkan, maka kita berproses, kita tumbuh dalam pertobatan, tumbuh dalam pengudusan. Kita berproses. Kita terima pengampunan, selemah apapun kita, seburuk apapun masa lalu kita, Allah sudah mengampuni kita, sehingga kita berani cerita, berani terbuka. Dan kita masih punya kelemahan-kelemahan, kita masih berproses. Hati kita, pikiran kita masih ada titik-titik lemah, emosi kita masih ada titik-titik lemah, kita masih berproses, kita pun berani cerita kelemahan kita. Sekali lagi, setidaknya kepada suami dan istri, ceritakan sedapat mungkin, sejujur mungkin pergumulan suami dan istri satu sama lain. Tentu ada orang-orang yang tidak memiliki pasangan hidup bisa cerita kepada orang-orang yang dapat ia percayai. Karena itu cara kita meresponi keselamatan yang Allah kerjakan di dalam Kristus. Saat kita terus tampilkan diri baik, kita merendahkan karya Kristus. Kita ngaku sudah diampuni, tetapi kita nggak berani ceritakan kelemahan kita. Itu kan kontradiktif itu. Kita mau terus belajar, cerita kepada orang-orang yang bisa menerima kita. Kemarin hari Senin, ngobrol-ngobrol, ada beberapa orang, kita makan bubur Manado di Losari. Saudari Niar sempat berkata, dia dari kantornya ada jasa konsultasi gitu. Jadi ada dibiayai kantor untuk konsultasi ke psikolog. Nah, salah satu yang Niar cerita adalah dia merasa nyaman share dengan istri saya.
Nah, psikolog ini bilang harus sering cerita kepada istilahnya bugem tanya ya. Kepada bugem, sering cerita. Itu salah satu menurut ahli jiwa aja, itu salah satu cara untuk memperoleh jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap kegalauan, rasa diri minder, rasa diri nggak mampu, ketakutan. Itu ahli jiwa aja tahu itu kok. Nah, kita yang belajar firman lebih dan lebih lagi, kita tahu firman lebih canggih daripada ilmu jiwa manapun. Kita percaya firman Tuhan memberi jawaban bagi kita. Kita belajar jujur terhadap orang yang tentu sekali lagi kita cerita bukan langsung di hotbain. Ya kita lama-lama jaga jarak lah, nggak mau jujur lagi lah. Sebaliknya, saat orang cerita, kita pun belajar juga untuk terima dulu. Terima, bernasihat. Nah, kita bisa menilai ini orang diselamatkan atau enggak. Kalau dia diselamatkan, dia akan berproses langkah demi langkah. Contohnya kemarin saya contohkan. Ini orang cerita, saya kemarin jajan cewek di mana Gun? Mangga Besar Gun ya. Cerita dia. Kok udah 2-3 kali cerita kok sama aja jajan ke Mangga Besar dia. Kita tahu dong, kita bisa menilai, oh orang ini belum diselamatkan. Perlu diberitakan Injil, didoakan supaya sungguh selamat. Itu ya. Sehingga kita akan tadi ya, kita jujur, orang terima, orang jujur kepada kita, kita terima, itulah yang tadi Paulus katakan, kita berkata benar, jujur satu sama lain karena kita adalah satu tubuh. Kita dapat mengerti kebenaran itu. Puji Tuhan. Kita tutup dengan Efesus 4:16. Karena daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menerima pertumbuhannya, membangun dirinya dalam kasih. Tadi ya saat kita bukan seperti orang berpenyakit stroke, tetapi sungguh ada aliran yang lancar dari kepala, ada nutrisi yang lancar kepada seluruh bagian tubuh, maka di situ ada gerakan, di situ ada pertumbuhan. Kita akan lihat di dalam kejujuran, kita belajar jujur satu sama lain, kita akan melihat Tuhan mengerjakan perkara-perkara besar dalam persekutuan kita. Sebaliknya, saat kita terus berusaha membenarkan diri sendiri, sehingga kita bisa memandang orang lain lebih rendah, yakinlah persekutuan kita bagaikan orang yang berpenyakit stroke. Tuhan sebagai otak di kepala, Yesus sebagai otak, minta kita lakukan sesuatu. Kita nggak bisa. Kita bisa bayangkan, otak minta kaki lakukan sesuatu. Tetapi saat sudah sampai mungkin di pinggang, tetapi kemudian terhenti. Karena antara pinggang dan kaki nggak jujur satu dengan yang lain. Kita nggak mau itu terjadi dalam persekutuan kita. Allah Roh Kudus tolong kita semua. Kita mau masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Saya undang pemain musik.
Kita bersyukur buat kebenaran firman yang akan terus memimpin langkah-langkah kita hadapi tantangan, masalah, godaan, cobaan. Tetapi Yesus yang setia, yang ampuni kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan itu pujian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan.
Glory, glory. Dalam namamu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Kami mau meresponi Tuhan karya keselamatan-Mu. Kami mau Tuhan. Kami tahu kami punya rasa malu Tuhan. Kami pun takut ditolak Tuhan. Kami takut kelemahan kami dijadikan bahan manipulasi. Kami takut Tuhan orang merendahkan kami. Orang menghina kami Tuhan. Hanya oleh Injil kami diyakinkan bahwa kami sungguh berharga di mata-Mu. Haleluya. Orang lain boleh merendahkan kami. Kami berharga di mata-Mu. Sungguh Engkau kekuatan. Di saat kami Tuhan direndahkan Tuhan. Di saat kami Tuhan ditolak. Kami beroleh kekuatan baru. Daya tahan Tuhan. Sehingga kami tidak terus Tuhan menyembunyikan diri. Kami mau terus belajar terbuka. Haleluya. Kepada orang-orang yang dapat kami percayai. Haleluya. Kami mau terbuka di hadapan-Mu. Segala, oh Tuhan, ketakutan kami, segala pergumulan kami ceritakan kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau lebih lagi terbuka sebagai respons kami terhadap karya keselamatan-Mu. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah penghargaan kami pada karya salib Kristus lebih lagi memampukan kami menanggapi dengan iman, haleluya, karya keselamatan-Mu. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindungan. Sama-sama kita berdiri, puji Tuhan. Perisai hidupku. Puji Tuhan, kita angkat roti kita.
Kita baca, renungkan kebenaran firman Tuhan. Sudah? Buka semua. Ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Kristus dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Kristus dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, saya mohon Bapak Amos dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan pada sore malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu kembali dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh mengingat kembali, kami boleh merenungkan kembali besarnya kasih-Mu, besarnya cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih membuat kami menjadi berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan memakai kami di tengah-tengah kelemahan kami Tuhan. Tuhan memakai hidup kami di tengah setiap kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjadi kekuatan kami, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Sehebat apapun kami menyimpan dosa kami Tuhan, sepintar apapun kami berkamuflase Tuhan, ampuni kami yang berdosa ini Tuhan, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Hanya tubuh dan darah-Mu yang melayakkan kami Tuhan, hanya tubuh dan darah-Mu yang memampukan kami mengasihi Engkau dengan sungguh. Terima kasih, biar kami terus merenungkan cinta-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu besar, begitu indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh terus belajar Tuhan. Kami boleh terbuka dengan saudara seiman, untuk kami boleh memberikan kekuatan di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah kekurangan kami. Kuasa Allah nyata bekerja, kuasa Allah dinyatakan lewat dalam kekurangan kelemahan kami dalam melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Gembala Busemi, Tuhan pakai lebih heran lagi, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, memberikan kekuatan, memberikan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar juga Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan yang memberikan kami motivasi yang benar dalam kami memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, untuk guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Sebab Tuhan Dia Baik. Sebabnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya, untuk milik Tuhannya juga, baik yang diberi saat ini, baik yang sudah ditransfer. Biarlah Tuhan yang memberi, memberkati kembali, berlipat-lipat kali ganda. Puji Tuhan, pengumuman minggu ini ada doa puasa jam 6 sore di tempat ini, hari Rabu. Saya terus mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ikut bergabung dalam doa puasa yang nanti bertugas Bapak Bakri. Nanti tolong disampaikan ya Bude, yang akan membawa renungan Bapak Bakri. Zoom kami masih ada setiap hari Selasa dan Jumat, dan ibadah seperti biasa di tempat ini jam 5 sore. Itu saja pengumuman dari kami. Saya minta bantu doa ya buat Bung Semi yang memang dari kemarin itu kurang enak badan. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba tadi saya lihat kok beda mukanya. Saya percaya kalau Tuhan beri kekuatan boleh berdiri tadi, boleh memberikan berkat firman-Nya. Saya tahu itu bukan kuat dan gagahnya Bung Semi, itu pasti semua dari Tuhan yang menguatkan, yang memampukan untuk memberi berkat firman-Nya. Ya, kita akan tutup ibadah kita, nanti saya minta Bude Yeni yang akan tutup dalam doa. Kita akan nyanyikan lagu Freve-nya saja yang tadi kuasamu. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku.
firman Tuhan yang kami terima hari ini. Melalui pujian kami, penyembahan kami percaya naik menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore malam hari ini. Namun sebelum kami berpisah, kami mengangkat pokok doa kami yang pertama. Beri kekuatan hamba-Mu, Bapak Semi, di dalam kelemahan tubuh, apapun bentuk kelemahan tubuhnya. Kami percaya tubuh dan darah Yesus menjadi kekuatan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Menjamah, menyembuhkan, memulihkan. Kekuatan baru mengalir sehingga hamba-Mu dapat kembali melayani pekerjaan Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu, baik Ibu Rini, kedua anak kekasih, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, kesehatan, pendidikan. Engkau memberkati keluarga ini, sehingga keluarga ini tetap setia melayani pekerjaan Tuhan, apapun itu bentuknya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang sudah hadir, mengisi bangku-bangku yang ada. Kami datang dengan beban pergumulan kami masing-masing. Firman-Mu adalah kekuatan, sehingga biarlah firman itu menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu. Kami percaya kami yang datang dengan biasa-biasa, kami kembali dengan hal yang luar biasa. Sebab firman-Mu rindu menjadi kekuatan yang akan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Memberkati umat-umat Tuhan yang mungkin saat ini terbaring lemah karena sakit. Kami juga mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan lawati jamah satu persatu, sehingga kekuatan dan kesembuhan menjadi bagian milik mereka. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, bahkan kehidupan pribadi di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan sumber pekerjaan-Mu, memulihkan, menolong, memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Kami teringat bangsa negara kami dari pusat sampai desa, pemerintah tingkat pusat sampai pemerintah di RT RW. Dalam memutar roda pemerintahan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, roh takut, hikmat akan Tuhan menjadi bagian di dalam memutar roda pemerintahan. Aparat hukum, aparat pemerintah, serta aparat keamanan. Tuhan memberikan kemampuan untuk senantiasa menjalankan apa yang Tuhan percayakan lewat panggilan mereka di bidang mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu memberkati tetangga kanan kiri muka belakang yang belum diselamatkan. Kami rindu jangkauan pelayanan di tempat ini mampu menjangkau mereka, setiap suara yang terdengar membangkitkan iman, menyelamatkan mereka. Ini doa kami akan akhiri dengan mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan untuk kembali kami ke rumah masing-masing. Mari kita tenangkan tangan kita dan terimalah berkat. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini bahkan sampai kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga